Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian yang saya banggakan dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini saya akan memutarkan sebuah perbincangan Ustadz Malimudo ya dengan salah satu penanya ya. Dan pembahasannya cukup menarik ya. Dimana UAS menyampaikan sebuah statement seperti itu ya di salah satu di salah satu ceramahnya. Dan menariknya itu ketika beliau menyampaikan ini kebetulan seperti itu kan, UAS ini kan mendukung Anies Baswedan seperti itu ya. Dan saya kira itu sudah kita bisa prediksi lah, karena memang di beberapa hari yang lalu ya pernah podcast atau berbicara langsung di YouTube-nya dan itu tersebar. Jadi ini sangat menarik sekali ya. Selamat apa katanya ya, pokoknya biar tidak panjang lebar kita intro terlebih dahulu, setelah itu kita simak seperti apa videonya. Selamat murtad, selamat murtad. Siapa yang ikut tradisi suatu kaum, maka dia bagian dari kaum tersebut. Nanti dia di akhirat akan dibangkitkan bersama kaum itu. Siapa yang ikut tradisi orang kafir, nanti dia mati dibangkitkan sama kaum kafir itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Malimudo dimanapun berada, mudah-mudahan selalu sehat dan tetap waras dalam menghadapi segala kegilaan hidup ini. Iya. Kobul. Ustaz, sehat Ustaz? Alhamdulillah sehat. Nah ini Ustaz, alhamdulillah makin sehat sahabat-sahabat. Jadi makin rajin kita ngobrol-ngobrol sama Ustaz. Hari ini kita di mana nih Ustaz? Kita hari ini sedang berada di Desa Sungai Mati. Nah, jadi udah disolatkan sungainya. ini. Jadi hari ini kita sahabat-sahabat kumpul di rumah salah satu jamaah kita yang luar biasa. Ini kalau orang Medan bilangnya tokeh. Tokeh kayu di Desa Sungai Mati. Pak Rahmat ya. Nah izin Pak Rahmat ya, kami ngobrol-ngobrol sama Ustaz. Pak Rahmat ya. Nah Ustaz, ini karena kita ngobrol-ngobrol Ustaz, ada salah satu obrolan yang cukup menarik ini Ustaz. Iya. Kalau kita tengok dulu ya, namanya awak juga orang-orang awam kan suka dengar ceramah-ceramah Ustaz. Iya. Kebetulan kan dulu banyaklah Ustaz kondang Ustaz. Ada salah satu Ustaz yang cukup luar biasa memang. Iya. Kalau kita lihat gebrakannya di dunia perdakwahan ini kan. Tapi memang dulu inisialnya UAS Ustaz. Oh, inisialnya Ustaz Abdul Somad. Iya. Kobul. Nah, jadi Ustaz, beliau dulu sempat menyampaikan, ya saya rasa dulu memang, ya saya yakin juga gitu kan. Beliau mengatakan barang siapa yang mengikuti aktivitas suatu kaum atau menyerupai kegiatan suatu kaum, maka dia termasuk dalam kaum tersebut. Yeah. Contohnya kayak kita ikut perayaan Natal ya, Nasrani itu. Sampai rilis sebuah lagu Ustaz. Selamat murtad, selamat murtad. Pernah dengar Ustaz? Silakan dapatkan album jadi tokoh terdekat. Pernah kayaknya. Iya. Jadi Ustaz, kemudian ya yang cukup mengejutkan juga, memang belakangan kita lihat beliau ini tampil ke depan publik sebagai salah satu tim pemenangan. Ya. Daripada salah satu capres yang mendukung. Tim pemenangan apa Ustaz? Mendukung ya kan. Sempat juga kita tengok ada video di YouTube beliau tentang capres ini gitu kan. Tapi memang kan jejak digital ini kan nggak bisa dihapus Ustaz. Iya. Kan kejam jejak digital Ustaz. Kalau kita lihat track record daripada salah satu paslon ini pun, ya kita banyak menjumpai lah, gampang mencarinya. Beliau juga pernah ikut terlibat dalam kegiatan ibadah-ibadah umat yang lain. Ya di Kelenteng pernah masuk, ikut juga megang dupanya. Kemudian ada lihat salah satu gereja gitu kan, selamat datang Ananda gitu kan, selamat datang di rumah Tuhan atas nama Yohanes, dikalungkan begitu. Habis itu ada juga pakai sorban ke saudara-saudara kita yang orang India gitu kan. Orang Buddha lah ya. Buddha Sikh atau Buddha Sikh kayaknya Ustaz. Ya. Nah gitu, kayaknya gitulah. Nah, ya apa ya? Kemudian kan kalau dilihat daripada apa yang difatwakan Ustadz tadi, dengan kondisi yang telah dialami oleh salah satu paslon yang saat ini didukungnya, tentu kan masuk dalam bagian kaum itu, Ustadz. Begitu kan? Nah, mungkin tahu. Padahal kan kalau kita lihat saat ini, ya kita agak riskan ya, Ustadz. Seperti Ustadz bilang kemarin kan tiga-tiga calonnya Islam gitu. Tapi dikatakan bahwa barang siapa yang tidak mendukung calon ini diragukan keislamannya. Berarti dianggap bahwa calon ini adalah yang paling Islami saat ini. Terus kira-kira menurut Ustadz, ya apa ya, pandangan Ustadz lah kan tentang kondisi itu gimana Ustadz?
tentang ustadznya kan, tentang capresnya kah? Gimana Ustadz? Kami butuh pencerahan nih Ustadz. Saya kan sudah berulang kali menyampaikan bahwa para ustadz kita, para ulama kita punya pandangan yang pastinya berbeda-beda ya, dalam menanggapi masalah pencapresan. Ya. Dan hari ini kita yakin bahwa tiga-tiga dari calon presiden dan calon wakil presiden, keenam-enamnya ya, baik yang calon presiden atau calon wakil presiden, kita yakin bahwa semuanya adalah beragama Islam, dan saya yakin bahwa semuanya adalah putra-putra terbaik bangsa. Betul. Ya kan, yang hari ini sedang dicalonkan. Tapi kemudian yang terkadang menjadi kekecewaan kita ketika ada pendukung-pendukung yang kemudian mengatakan misalnya si A lebih Islam, si B lebih beriman, gitu kan, si C lebih taat kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sementara si D itu misalnya nggak pernah ke masjid, misalnya. Terus nonton yang aneh-aneh. Nggak bisa. Itu kan kata-kata sebelum gitu, iya. Yang berseliweran kayak gitu. Iya, tidak bisa jadi imam sholat lah. Betul. Gitu. Sampai ada yang mengatakan bahwa coba aja dites satu-satu jadi imam sholat gitu. Ya, urusannya apa gitu. Betul. Nah, dengan sebagian pendukung-pendukung yang menurut saya terlalu berlebihan di dalam menilai agama seseorang, begitu ya. Maka ada kan kejadian yang menurut kita sangat menggelitik lah begitu, sangat menggelitik, di mana ada salah satu fatwa dari seorang ustadz yang mengatakan orang-orang yang menyerupai kebiasaan atau adat suatu kaum, terlebih-lebih agama yang berbeda, maka dia adalah bagian daripada kaum tersebut, begitu. Jadi kalau ada orang sedang merayakan Natal, terus kita ikut di situ, terlibat dalam kegiatan itu, maka menurut yang bersangkutan telah murtad gitu. Atau agama-agama yang lain lah, apakah agama Hindu atau agama Buddha gitu. Sementara hari ini kita tahu bahwa ustadz yang menyampaikan fatwa itu ya, mendukung orang yang banyak sekali ya video-videonya tidak sekali dua kali, bahkan kita lihat bukan hanya di satu agama tapi berbagai macam misalnya. Iya. Jadi tidak hanya di gereja, mungkin di rumah ibadah yang lain juga, bahkan dia mengikuti prosesi ibadahnya mereka gitu. Jadi kalau kita merujuk kepada fatwa yang disampaikan oleh ustadz tersebut, ya kita harus mau tidak mau, pahit atau manisnya, nggak ada manisnya ya, pahit ya. Pahit ya. Ya menurut fatwa ustadz tersebut, orang-orang yang seperti itu telah murtad. Ya, saya tidak tahu juga, mungkin sudah disahadatkan balik mungkin. Iya. Tapi ya apa saja. Kalau kita tengok ya sebagai masyarakat awam kan, ya itu tadi kata Ustaz menggelitik, benar-benar sangat menggelitik gitu kan. Akhirnya kalau orang kita bilang ya Mbak kata temakan cakap sendiri gitu kan. Lah, kan. Jadi ibarat di kampung kita itu meludah ke atas, ke langit kan. Ya, kalau meludah ke langit, kena ke muka sendiri. Mungkin begini Ustaz. Dia bisa ngelak Ustaz. Karena ada ilmu ngelaknya Ustaz kan. Kemudian Ustaz kan, berarti ya kita nggak berani Ustaz ya. Kan kita kan Ustaz sering ajaran sama kami bahwa yang namanya ahlus sunnah wal jamaah kan la yukafiru ba'dum ba'dha gitu kan. Sesama orang Islam itu tidak boleh mengkafir-kafirkan. Apalagi mudah sekali mengatakan orang itu murtad. Kan ngeri nih Ustaz. Kalau secara pribadi saya menilai ya, mungkin di masa itu kan Bapak Anies Baswedan itu sebagai pemimpin, sebagai gubernur. Jadi mungkin kedatangannya ke perayaan-perayaan agama lain itu kapasitasnya sebagai seorang gubernur begitu, bukan kapasitas sebagai masyarakat awam yang nggak punya kerjaan datang ke sana kemari gitu. Artinya memang itu tuntutan pekerjaan mungkin begitu. Makanya secara pribadi juga saya tidak akan mungkin memurtadkan atau mengkafirkan, tidak. Dan kita tetap istiqomah bahwa kita ahlus sunnah wal jamaah tidak mudah untuk mengkafirkan orang begitu. Jadi para ulama kita telah bersusah payah mengislamkan orang, banyak orang di Nusantara. Kemudian dengan mudahnya kita memurtadkan orang hanya perkara-perkara yang menurut saya ini masalah yang khilafiyah, masalah yang ulama berbeda pendapat. Terus diperjelas, fatwa itu harus diperjelas dan diperinci saja supaya tidak jadi salah paham. Karena kan payah juga nanti tiba-tiba sikit-sikit karena dengan fatwa itu, ya ini waktu udah kafir, waktu murtad. Ya bahaya, karena ini kan beliau ini kan Ustadz kondang ya, yang setiap hari videonya ditonton oleh
banyak orang kan. Iya. Jadi kalau sampai kemudian video ini ditonton oleh banyak orang, kemudian dengan fatwa itu banyak orang yang mengikutinya, ya bisa-bisa orang yang misalnya kerja di gereja, Ya dia orang Islam nyapu orang jadi office Islam, boy ya. iya. Atau misalnya ada kepala desa diundang Betul, ke rumah ibadah orang gitu, karena fatwa ini kemudian dimurtadkan gitu. Iya. Wallahu a'lam, saya tidak begitu tidak mau langsung menuduh ya. Tapi mungkin ini potongan video yang mungkin tidak lengkap gitu. Mungkin tidak. Ya, mudah-mudahan seperti itu sih memang. Iya. Dan memang kalau memang videonya tidak lengkap atau penjelasan beliaunya yang kurang lengkap gitu, mungkin bisa diperjelas lah. Lantas Gitu. yang sebenarnya Ustaz ya. Ya tentu kan kategori orang yang murtad dari agama ada Ustaz. Ya. Lantas yang sebenarnya sampai pada kategori mana seseorang itu bisa dikatakan murtad dari agama Ustaz? Kan menurut pandangan para ulama, murtad itu terbagi kepada 3. 3. Jadi murtad karena hatinya, Iya. yang kedua murtad karena perkataannya, dan yang ketiga murtad karena perbuatannya. Misal murtad karena hatinya, misalnya di hatinya dia mengatakan, di dalam hatinya gitu ada keraguan tentang keesaan Allah misalnya. Atau ada keraguan tentang adanya Nabi Muhammad SAW. Atau bahkan di dalam hatinya dia meyakini bahwa Tuhan itu tidak ada misalnya. Walaupun belum terucap, dia sudah murtad secara sudah diyakininya. Iya, karena sudah diyakininya walaupun belum diucapkan begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, murtad dengan sebab perkataan. Dengan sebab perkataan, misalnya dia mengatakan, wah Tuhan itu nggak ada, misalnya gitu, misal. Atau misalnya dia mengatakan hukum yang sudah disepakati ulama itu wajib, misalnya dinafikannya. Misalnya sholat 5 waktu itu wajib, gitu kan, bagi tiap-tiap mukallaf. Terus dia mengatakan bahwa sholat 5 waktu itu nggak wajib, gitu. Jadi sesuatu yang wajib dinafikan, atau sesuatu yang haram dihalalkan, gitu. Dihalalkan, gitu. Misalnya zina, dibilangnya mana pula zina itu haram. Gitu. Boleh aja itu halal itu dia menafikan hukum haram terhadap sesuatu yang sudah disepakati keharamannya. Maka dah murtad lah itu. Maka murtad lah itu murtad karena sebab perkataan. Ada juga murtad dengan sebab perbuatan. Itu kan dulu pernah tahun berapa ya kita nangani kasus masalah pelemparan Al-Qur'an ya. Kalau tidak salah. 2015 awal lah, 2015 lah. 2015 atau 2016 itu ya. Jadi ada pelemparan Al-Qur'an kan di salah satu universitas. Dia melempar Al-Qur'an, jadi perbuatan itu bisa menyebabkan dia murtad karena dia menghinakan Al-Qur'an. Iya, betul. Atau misalnya ada orang buang Quran ke dalam tong sampah. Atau misalnya ada orang nyembah-nyembah pohon, misalnya begitu ya. Maka ini namanya murtad dengan sebab perbuatan gitu. Jadi ini 3 perkara murtad yang disepakati oleh para ulama. Terus perkara masuk ke gereja dan lain sebagainya gitu. Sebagian besar ulama mengharamkan. Tetapi jika tadi seperti pimpinan negara, artinya ada kepentingan. Ada kepentingan di situ gitu kan. Dan justru kalau misalnya dia nggak datang mungkin akan menyebabkan masalah ketimpangan sosial misalnya. Nggak stabil masyarakatnya ya kan. Jadi sebagian ulama membolehkan kalau seandainya dia sebagai pimpinan negara atau memang ada hal yang menjadi kepentingan lah. Iya, betul. Untuk dia kemudian masuk ke rumah ibadah agama lain. Seperti kadang kan kawan-kawan Banser itu mereka bukan jaga gerejanya. Mereka masuk ke gereja itu menjaga nama baik umat Islam. Iya kan? Karena kalau nanti ada gereja yang misalnya dibom atau diserang, yang dijelekkan umat Islam juga kan? Betul. Dan orang-orang yang yang selama ini menghantam atau menyerang Ansor Banser gitu, juga nggak mungkin terima kalau seandainya ada gereja yang diserang atau dibom, yang disalahkan Islam, mereka juga nggak terima. Iya, betul. Tapi ketika kawan-kawan Banser itu menjaga gereja supaya tidak diserang, supaya tidak kegiatan-kegiatan terorisme dan lain sebagainya. Sebagian mereka juga malah menghina. Iya, heran ya. Malah menjelekkan. Angel. Gitu. Berarti memang nggak segampang itulah kita menuduh orang murtad, ya enggak lah. Tak segampang itu ya. Lagu-lagu viralnya tak segampang itu. Terakhir.
pesan lah, pesan apa yang seharusnya dipegang bagi setiap orang di luar sana bahwa jangan gampang murtadkan orang. Ya, sebenarnya ingin saya sampaikan bahwa karena video Ustadz tersebut sudah banyak ya tersebar di YouTube, maka kita juga mempertanyakan melalui media sosial begitu. Dan saya berharap semoga ini bisa diklarifikasi begitu. Betul. Artinya bagaimana sih sebenarnya yang ikut agama lain yang dimaksud beliau itu yang bisa sampai murtad begitu kan? Jangan hanya karena ikut kebiasaan terus dituduh murtad. Bagaimana dengan keadaan capres yang didukungnya? Tiba-tiba bisa cinta-cincai kan? Enak juga kan? Jadi kita minta klarifikasi begitu. Kemudian yang kedua, kita harusnya lebih banyak belajar lagi lah. Apalagi kepada kiai-kiai NU yang insya Allah keilmuannya sangat mendalam, ya. Dakwahnya juga sangat bijak, tidak mudah mengeluarkan seseorang dari agamanya, apalagi umat Islam ya. Karena tugas ulama itu kan mensyiarkan dakwah. Betul. Supaya bagaimana banyak orang kenal Islam dan kenal ajarannya dengan benar pastinya begitu. Bukan justru kita ini berusaha untuk mengeluarkan orang dari agamanya. Karena pekerjaan mengeluarkan orang Islam dari agamanya itu kan pekerjaannya iblis. Lanatullah alaih. Jadi ya bisa disimpulkan bahwa orang-orang yang suka mengeluarkan orang Islam dari agama Islam adalah orang-orang yang simpulkan sendirilah. Jangan membuat konklusi. Iya. Ustaz bukan maksudnya nggak mau ngomong lebih lama, Ustaz. Cuma Ustaz tahu lah dari tadi kan. Awak ngomong nih asap nih, kalau asap sampah marah, Ustaz. Asap ini bawa ayam bakar, ikan bakar. Ustaz. Jadi terima kasih Ustaz untuk pesannya. Mudah-mudahan sahabat bisa mengambil kesimpulan yang baik dan mematangkan kembali hati kita supaya tidak gampang untuk memurtadkan orang dan tetap dingin hati, Ustaz ya. Dingin hati apalagi menghadapi hal-hal yang akan memanas sebentar lagi nih. Iya. Ya silakan berpolitik tanpa harus menilai agama orang. Betul. Ya, karena yang didukung juga semuanya beragama Islam gitu ya. Tanpa harus menilai ibadah orang begitu. Artinya masing-masing kita mari sama menonjolkan kelebihan masing-masing dari calon yang kita dukung tanpa harus kita mengeluarkan kata-kata yang sebenarnya tidak pantas sebagai orang yang beragama. Iya. Awak bilang harus pilih calon yang paling beragama, sementara awak sebagai pendukung tidak mencerminkan perilaku beragama yang baik, kan miris juga, Ustaz ya? Iya. Nah, begitulah kira-kira sahabat, mudah-mudahan diambil hikmahnya. Kami mohon izin, jangan lupa sahabat-sahabat makan siang, makan malam, makan pagi, tetap jaga kesehatan, dan yang pasti harus tetap waras dalam menghadapi segala kegilaan hidup saat ini. Terima kasih dari kami. Kabul. Sekian dari kami. Terus jangan lupa subscribe, share, like, dan komen. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada salah ucap kami. Kami akhiri. Sampai jumpa di konten yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu ya sangat menarik sekali dari apa yang sudah disampaikan, diungkapkan oleh beliau Ustadz Malimudo di dalam video yang telah kita simak bersama. Jadi betul ya, menarik ya. Sangat menarik. Dan saya kira narasi barusan atau pendapat beliau ini merupakan sebuah narasi yang cukup luar biasa seperti itu ya. Ketika membahas dari hal tersebut. Jadi untuk teman-teman sekalian yang saya banggakan, mesti teman-teman ketahui. Jadi video tersebut ya memang satu kesatuan seperti itu ya. Saya temukan dan ini saya anggap sebagai video yang cukup menarik ya, di channelnya beliau. Jadi Ustadz Malimudo ini membahas tentang hal itu dan saya kira pembahasan barusan dengan disertai videonya ya dan gambar-gambar praktek-praktek yang telah ada seperti itu ya, kita dapat berpikir lah ya. Jadi sebenarnya ini merupakan sebuah narasi atau sebuah hal yang perlu kita ketahui juga tentunya. Jadi kita biar tidak hanya menyimak dari satu sudut pandang saja, kan tapi tambah baik ya, jika kita menyimak dari sudut-sudut yang lain ya. Jangan ke kanan saja, kita harus melihat ke kirinya ya, seperti apa. Jadi mungkin itu saja dari channel At-Hafisul. Semoga teman-teman dapat memahami dari narasi ini dan semoga kita semua dapat mengambil sebuah manfaat di sana ya. Jadi video edukasi ini semoga teman-teman dapat
memahami seperti itu. Kurang lebihnya apabila ada kata-kata ataupun ada pemahaman saya yang keliru, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Itu saja akhirul qaul, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.